Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu Allah lindungi ya. Amin ya robbal alamin. Hari Rabu dan Kamis kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda. Hari ini kita melanjutkan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 masih tentang bermain di lingkungan rumah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalian sudah belajar kan kemarin tentang sifat benda padat, sifat benda cair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat benda gas. Ayo buka halaman 26 pembelajaran 5 ya. Ino dan Arin adalah kakak beradik yang selalu rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling membantu. Ayah dan ibu sangat menyayangi mereka. Ayo mendengarkan. Arin sedang asyik bermain balon. Tiba-tiba balon meletus. Arin menangis terseduh. Ino berjanji meniup balon yang baru untuk Arin. Dengarkan percakapan Arin dan Ino berikut ya anak-anak. Ino bertanya, "Mengapa kamu menangis, Arin?" Arin menjawab, hu, balonku meletus, Kak." Ino berkata, "Sudah, jangan menangis. Nanti kakak tiupkan balon yang baru ya." Arin menjawab, "Terima kasih, Kak." Masya Allah, Ino baik ya anak-anak. Dia menolong adiknya, mau meniupkan kembali balon yang meletus. Ino menghibur Arin yang sedang menangis. Mereka sangat rukun ya. Ayo, anak-anak ibu di rumah selalu hidup rukun tidak? Ibu percaya kalian semua pasti hidup rukun di rumah ya. Entah itu bersama adik, kakak, atau bersama teman. Ayo mengamati. Coba amati temanmu meniup sebuah balon. Apa yang ditiupkan ke dalam balon? Bagaimana bentuk balon setelah ditiup? Ayo menyimak. Ketika balon ditiup, udara akan masuk ke dalam balon. Balon akan menggelembung. Udara menempati ruang di dalam balon. Udara akan berbentuk seperti balon. Udara merupakan benda gas. Benda gas memiliki seluruh ruang di dalam balon. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon akan menyesuaikan bentuk seperti balon. Setelah menyimak, berilah tanda centang sifat benda gas. Yang pertama, mengisi ruang yang kosong. Yang kedua, bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Untuk bentuk tetap, itu bukan sifat gas ya. Bentuk sifat gas itu bentuknya berubah-ubah. Untuk lebih mengenal sifat benda gas, kita akan melakukan kegiatan berikut ini. Alat dan bahan ada balon dan plastik bening. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Yang kedua, amati bentuk balon. Yang ketiga, tiuplah plastik sampai menggelembung. Dan yang keempat, amati bentuk plastik. Setelah selesai, ayo diskusikan pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana bentuk balon sebelum ditiup? Bentuk balon itu terbuat dari karet ya anak-anak. Jadi lentur ketika diisi udara akan berbentuk seperti lingkaran, tetapi bentuknya sebenarnya seperti bentuk lingkaran ya. Untuk yang kedua, bagaimana bentuk balon sesudah ditiup? Tentu akan menggelembung karena terisi oleh gas dan udara. Dan yang ketiga, simpulkan kembali sifat benda gas sesuai dengan yang telah kamu pelajari. Sifat benda gas yang telah tadi kita pelajari, yang pertama, bahwa sifat benda gas itu mengisi ruang yang kosong. Jadi, setiap kita meniup sesuatu, pasti benda tersebut akan menggelembung atau terisi udara. Yang kedua, bentuknya menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Misalkan seperti tadi kita meniup balon yang berbentuk bulat ya, plastik. Nah, bentuknya akan seperti itu, sama seperti aslinya. Dan yang terakhir, menekan ke segala arah. Nah,
Setelah kita belajar tentang sifat benda gas, kita akan belajar tentang aturan di rumah ya. Ayo diskusi. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Ayah dan ibu membimbing anak-anak. Anak-anak pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Contoh aturan di rumah yang lain adalah yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, belajar setiap hari. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan dan rukun dengan sesama anggota keluarga. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Jika tidak ada aturan, suasana di rumah akan menjadi kacau tentunya ya anak-anak. Nah, jadi di setiap rumah kita pasti mempunyai aturan. Diskusikan bersama temanmu, siapa sajakah yang wajib mematuhi aturan di rumah? Siapa? Ya, semua anggota keluarga tentunya. Yang kedua, sebutkan contoh membantu ibu di rumah, seperti menyapu lantai, mengepel lantai, menjaga adik, ya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Tentunya tidak akan nyaman dan suasana pasti akan kacau. Yang keempat, untuk apakah aturan dibuat di rumah? Agar hidup lebih nyaman. Dan yang terakhir, sebutkan aturan bila kita bermain di rumah. Misalnya merapihkan mainan setelah selesai bermain. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 6 di halaman 31. Ino gemar membuat mainan sendiri. Kali ini Ino membuat pesawat dari kertas. Setelah pesawat kertas selesai, Ino memainkannya di lapangan. Ayo membaca. Bacalah puisi berikut ini. Pesawat kertas. Aku punya pesawat kertas. Kubuat dari kertas bekas. Ringan dan mudah terbang. Mainan buatanku sendiri. Kulempar pesawat kertas tertiup angin bergerak bebas. Laju terbang kian menjauh. Meluncur turun lalu terjatuh. Ayo bermain pesawat kertas. Gembira riang hati pun puas. Kita buka halaman 32 ya anak-anak. Wujud benda. Pada puisi terdapat benda-benda yang berbeda wujud. Dua benda yang berbeda wujud tersebut yaitu kertas dan angin. Kertas berwujud padat dan angin berwujud gas. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda yang berwujud padat disebut benda padat. Ada benda yang berwujud cair disebut benda cair. Dan ada benda yang berwujud gas disebut benda gas. Coba perhatikan contoh-contoh gambar benda-benda di bawah ini. Gambar yang pertama adalah benda padat. Bentuk benda padat itu tetap. Ukuran benda padat itu tetap. Contohnya kotak kue. Gambar yang kedua ada bentuk benda cair berubah-ubah sesuai wadahnya. Ukuran benda cair itu tetap. Contohnya minyak di dalam botol. Gambar yang ketiga ada bentuk benda gas tidak tetap. Benda gas mengisi seluruh ruangan. Contohnya gas atau udara yang diisikan ke dalam balon. Masih ingat tentang aturan di rumah? Nah, kali ini ada aturan di tempat bermain. Di sana ada gambar Ino yang sedang mengingatkan Yoga dan Ari agar mematuhi aturan saat bermain. Mengapa? Pada saat itu Yoga mendorong Ari, terus Ari marah ya. Lalu Ino mendamaikan Yoga dan Ari. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.